Kami dari kelompok 7 yang beranggota 3 member yaitu Estu Trimukti, Muhammad Hidayat, dan saya sendiri Nia Nur Cahyaningsih akan menjelaskan materi tentang wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Wirausaha produk kerajinan untuk pasar global. Subbab 1. Perencanaan usaha. 2. Perancangan dan produksi. 3. Metode produksi dan keselamatan kerja. 4. Kemasan sebagai bagian penting. 5. Penghitung harga jual. 6. Media produk. Dan terakhir penjual produk. A. Perancangan usaha kerajinan untuk pasar global. Pasar global adalah pasar transaksi antar penjual dan pembeli yang mencakup seluruh dunia, sehingga transaksi dan proses pemasaran terjadi antara satu negara dengan negara lain. Pasar global didorong karena adanya kebutuhan negara untuk mencakup warganya. Suatu negara memiliki sumber daya alam dan variasi yang terbatas. Oleh karena itu, demi memuaskan kebutuhan warganya, akan terjadi transaksi impor, yaitu membeli barang dari suatu negara ke negaranya, atau ekspor, yaitu menjual barang dari negara ke negara lain demi mencakup kebutuhan di negara tersebut. Ada beberapa manfaat yang didapatkan perusahaan dalam pemasaran global sebagai berikut. 1. Penghematan biaya produksi. 2. Merupakan keleluasan pemindahan produksi ke negara lain. 3. Tingkat kualitas produk semakin baik dan tinggi. 4. Meningkatkan kualitas produksi sehingga menciptanya jumlah konsumen. 5. Konsumen semakin meningkat. 6. Ketersediaan kebutuhan konsumen secara global meningkat. 7. Meningkatkan teknik pemasaran dalam menghadapi kompetitor. 8. Semakin besar bangsa pasar, maka semakin besar pula pesaing. B. Perancangan dan produksi kerajinan untuk pasar global. Produksi adalah suatu produk dalam jumlah tertentu sehingga siap menjadi komoditas yang akan dijual. Proses perancangan antara berikut. Antara lainnya adalah mencari ide produk dengan curah pendapat. Curah pendapat adalah metode untuk memunculkan penyelesaian masalah yang kreatif dengan mendorong anggota kelompok untuk melemparkan ide sembari menahan kritik atau penilai. Rasionalisasi. Rasionalisasi adalah proses mengevaluasi ide atau gagasan yang muncul dengan berbagai pertimbangan teknis. Proses prototipe. Prototyping atau studi model adalah proses merancang sebuah model dari suatu sistem, bisa dikatakan sebagai bentuk awal atau standar ukuran untuk suatu objek yang akan dikerjakan nanti. Penentuan desain akhir. Hasil dari studi model dapat dipilih 3-5 alternatif desain akhir. Penetapan desain akhir dapat dilakukan melalui diskusi atau evaluasi. Proses evaluasi menghasilkan umpan balik yang bermanfaat dalam menentukan desain akhir yang terpilih. Tahap produksi. Tahap produksi secara umum terbagi atas pengolahan bahan atau pembahanan, pembentukan, perakitan, dan finishing. Produksi dan keselamatan kerja. Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah nilai guna suatu barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan manusia. Sistem produksi adalah suatu rangkaian dari beberapa elemen yang saling berhubungan dan saling menunjang satu sama lain untuk mencapai tujuan tertentu. Sedangkan keselamatan kerja dan kesejahteraan kerja adalah suatu kondisi kerja yang terbebas dari ancaman bahaya yang mengganggu proses aktivitas dan mengakibatkan terjadinya cedera, penyakit, kerusakan harta benda, dan serta gangguan lingkungan. D. Kemasan sebagai bagian penting kerajinan untuk pasar global. Pengemasan adalah kegiatan mewadahi benda hasil kerajinan. Pengemasan menurut WTO adalah suatu sistem yang terpadu untuk mengawetkan, menyiapkan produk hingga siap untuk didistribusikan dengan cara yang murah dan efisien. Kemasan digunakan untuk membungkus, melindungi, mengirim, mengeluarkan, menyimpan, mengidentifikasi, dan membedakan sebuah produk di pasar. 1. Manfaat pengemasan. A. Produk-produk yang dikemas biasanya lebih bersih, menarik, dan tahan terhadap kerusakan yang disebabkan oleh cuaca. B. Kemasan merupakan satu-satunya cara perusahaan membedakan produknya. C. Kemasan yang menarik dapat memikat dan menarik perhatian konsumen. D. Kemasan dapat menambah nilai jual produk. 2. Jenis kemasan.
A. Jenis kemasan menurut bahan. 1. Kemasan kayu, 2. Kemasan kertas, 3. Kemasan plastik. B. Jenis kemasan menurut fungsi. 1. Kemasan primer, 2. Kemasan sekunder, 3. Kemasan tersier. Penghitungan harga jual produk kerajinan untuk pasar global. Harga jual produk adalah sejumlah harga yang dibebankan kepada konsumen yang dihitung dari biaya produksi dan biaya lain di luar produksi. Metode penghitungan harga pokok produksi dapat dibuat dengan dua pendekatan. Yang pertama, full costing. Pendekatan full costing memperhitungkan semua unsur biaya produksi, yaitu biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan biaya overhead atau tetap dan variabel, serta ditambah dengan biaya non-produksi, serta biaya pemasaran dan biaya administrasi dan hukum. Kedua, variable costing. Metode variable costing adalah metode untuk memisahkan penghitungan biaya produksi yang berlaku sebagai variabel dengan biaya tetap. Biaya variabel terdiri atas biaya bahan baku, biaya tenaga kerja produksi, dan overhead variabel ditambah dengan biaya pemasaran variabel dan biaya umum variabel. Sedangkan metode penetapan harga jual produk secara teori dapat dilakukan dengan 3 pendekatan sebagai berikut. Yang pertama, pendekatan biaya. Pendekatan biaya menentukan harga dengan cara menghitung biaya yang dikeluarkan produsen dan tingkat keuntungan yang diinginkan baik dengan Merkur pricing dan break-even analysis. Yang kedua, pendekatan pasar. Pendekatan pasar merumuskan harga untuk produk yang dipasarkan dengan cara menghitung variabel-variabel yang mempengaruhi pasar dan harga seperti situasi dan kondisi politik, persaingan, dan sosial budaya. Yang ketiga, pendekatan permintaan dan penawaran. Pendekatan permintaan dan penawaran dari tingkat permintaan dan penawaran yang ditentukan harga keseimbangan dengan cara mencari harga yang mampu dibayar konsumen dan harga yang diterima produsen sehingga terbentuk jumlah yang diminta sama dengan jumlah yang ditawarkan. F. Media produk kerajinan untuk pasar global. Promosi merupakan salah satu strategi pemasaran. Strategi pemasaran produk memanfaatkan bauran dari strategi product, plans, price, and promotion atau 4P. Yang terakhir, G. Penjualan produk kerajinan untuk pasar global secara langsung dan online. Pasar global adalah pemasaran berskala seluas dunia, di mana peluang terbuka bagi semua pelaku usaha. Ada 2 macam penjualan produk untuk kerajinan pasar global, yaitu penjualan wisatawan dan penjualan non-wisatawan. Pertama, penjualan ke wisatawan. Penjualan kepada para wisatawan dapat dilakukan secara langsung dari produsen ke wisatawan ataupun dengan menerapkan sistem konsinyasi atau menitipkan produk kerajinan pada toko souvenir. Yang pertama, khas daerah. Kedua, unik dan menjual. Ketiga, ukuran kecil dan harga yang tidak terlalu mahal adalah barang yang diminati oleh wisatawan. Yang kedua, penjualan ke non-wisatawan atau online. Penjualan sebuah produk tidak lagi terbatas pada suatu area, kemudahan menjangkau pasar yang lebih luas, semakin terbuka bagi semua segmen usaha, termasuk usaha dengan skala kecil dan menengah. Berikut hal-hal yang harus dilakukan agar produk bisa terjual laku dan dalam pemasaran online. Yang pertama, memiliki keunikan dan estetika, dan kedua, fungsi yang baik. Sekian penjelasan materi dari kelompok 7 tentang wirausaha kerajinan untuk pasar global. Kami anggota dari kelompok 7 meminta maaf jika ada salah kata. And thanks for watching.